daun salam dipetik di kebun Pak Mamat. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif nan budiman, dan teman-teman seperjuangan, saudara seiman tak seiman, calon orang sukses pemimpin negeri. Yang pertama dan paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridho, rahmat, dan inayahnya hingga hari ini kita dapat menghirup udara segar, merasakan kenikmatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya, sholawat serta salam layaknya kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita dan kecintaan kita bersama. Tiada lain, tiada bukan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islaminya. Ikhwan dan akhwat yang budiman, sebelum saya memulai lebih jauh, saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat sekalian untuk melihat sekeliling kita, melihat lingkungan kita, Indonesia kita dengan perspektif yang positif. Apa gambaran atau sepatah dua kata yang terlintas dalam benak kita? Kira-kira bangsa kita ini identik dengan apa sih? Tentu yang terlintas dalam benak pikiran kita sangat beragam. Namun di sini saya akan memfokuskan pada satu poin penting, yaitu perbedaan dan keanekaragaman. Indonesia merupakan bangsa yang besar. Keanekaragaman hayatinya terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, berbagai suku, adat, ras, budaya, dan agama. Perbedaan itulah yang menjadi kekayaan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Tetapi di balik keindahan itu, baik disadari ataupun tidak, ternyata menimbulkan sebuah potensi konflik dan perpecahan. Lalu, apa sih cara atau solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik tersebut? Nah, disinilah peran toleransi menjadi sangat penting. Ikhwan dan akhwati fillah, saya rasa di antara kita sudah ada yang sedikit banyak mengetahui tentang toleransi. Secara sederhana, toleransi adalah sikap terbuka, saling menghormati, saling menghargai di tengah-tengah perbedaan untuk menjaga sebuah perdamaian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Sebagai umat Islam, perlu kiranya kita melihat kembali di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi
orang-orang yang berilmu. Dari makna ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan manusia yang sangat beragam. Izinkan saya mengutip singkat dari Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab pada jilid 11 halaman 37, bahwa perbedaan yang ada di antara umat manusia, baik perbedaan bahasa dan warna kulit, tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Justru perbedaan itu harus kita syukuri sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu harus kita jadikan sarana untuk saling mengenal, saling memahami satu sama lain. Kemudian pada akhir ayat ini Allah juga mendorong kepada manusia agar selalu mencari ilmu pengetahuan agar dapat memahami kebesarannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang lain juga banyak disebutkan tentang konsep toleransi yang erat kaitannya dengan rahmatan lil alamin. Lalu, mengapa seperti itu? Ikhwan dan akhwat, perlu diingat bahwasanya Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah agama yang selamat. Islam adalah agama yang berserah diri. Islam tidak mengajarkan kepada para penganutnya untuk memaksakan keyakinannya kepada mereka yang non-muslim. Justru Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, adil dan peduli terhadap sesama, termasuk kepada mereka yang non-muslim. Di sisi lain, Kementerian Agama Republik Indonesia juga mencanangkan sebuah konsep moderasi beragama, yaitu sikap inklusif atau terbuka bagi para penganut agama agar dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kubu ekstrim. Dua kubu ini adalah yang terlalu ketat dan yang terlalu longgar dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka, cara beragama yang moderat inilah yang akan menjaga kebinekaan kita, yang akan menjaga keindonesiaan kita. Berbagai upaya lain juga dilakukan, seperti pengembangan pendidikan multikultural, dialog antar umat beragama, hingga penegakan hukum yang adil dan setara. Mungkin bangsa kita ini belum bisa berpendapatan tinggi, ekonominya belum bisa bersaing di kancah internasional. Masih marak terjadi kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan berbagai problematika sosial lainnya yang terjadi. Tetapi sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beragama, terutama kita yang beragama Islam, yang mempunyai pedoman kitab suci Al-Quran, sudah selayaknya kita memiliki jiwa dan hati yang kaya, menjunjung tinggi toleransi, hidup berdampingan, berdamaian dengan adil dan rukun. Bersama membangun bangsa demi sebuah peradaban yang maju dan unggul. Bunga mawar, bunga melati, kupetik mesra di akhir pekan. Jika ada ucapan yang menyinggung hati, mohon maaf sebesar-besarnya saya ucapkan. Saya Sobibatur Rahma, pamit undur diri. Terima kasih saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.